Dan di sini coba kita mau baca dulu bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah 1, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, perhatikan kata Yerusalem. Pernah kepikir nggak tentang ayat ini? Kenapa Tuhan pilih Yerusalem? Kenapa nggak kata Yudea duluan atau Samaria duluan? Atau mungkin dia bisa pakai kota-kota yang lain? Indonesia mungkin? USA, Australia? Ada yang tahu? Family. Semua hal dalam hidup kita memulai dari family, dari rumah. Oke, Lukas 2 ayat 2. Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi di sini adalah kisah, kalau kalian baca yang sebelumnya itu Tuhan baru lahir. Itu Tuhan baru lahir. Dimulai di Yerusalem. Tuhan diserahkan di Yerusalem. Lalu kita baca lagi di ayat yang ke 41 sampai 51, enggak usah dibaca semua tapi ya. Kalau kalian baca di ayat 41 sampai 51 itu perikopnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dalam bait Allah. Jadi di sini nanti setiap tahun itu jadi Maria dan Yusuf itu ngajak Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk perayaan Hari Paskah. Nah, dan ternyata di kisah-kisah ayat ini, disitulah kali pertamanya Tuhan masuk ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dan dia mengajar. Dan tahu dia mengajar di mana? Dia mengajar di Yerusalem. Ayat yang ke-41 tadi. Dia mengajar di Yerusalem. Di sini saya coba bilang seperti ini. Tuhan selalu merindukan kita mulai dari tempat asal kita. Amin. Semua kita pasti punya papa, kita punya mama, terlepas dari mungkin ada yang sudah meninggal, papanya udah meninggal, mamanya udah meninggal. Amin. Tuhan pengen semua kita jadi dampak. Mulai dari mana? Katakan dari rumah. Dari rumah. Kalau udah aku jadi dampak di rumah, ya udah stop. Enggak ternyata. Tuhan bilang apa? Kamu harus mulai dari sana, bahkan kemudian ke ujung bumi. Anak-anak muda, kalau kalian hari-hari ini suka baca baca artikel, entah itu internet, entah itu juga di hardcover gitu ya, miris banget. Baru-baru ini saya nonton ya, itu ada orang yang upload ke Facebook, itu satu video yang buat saya agak shock gitu ya, shock. Jadi memang video ini video free sex. Jadi ada wanita dan pria itu sedang melakukan free sex, dan parahnya itu si cewek masih pakai seragam putih, bawahnya warnanya biru, bukan abu-abu ya, biru, alias masih SMP. Dan yang bikin saya lebih shock adalah saya lihat, saya tonton itu karena kenapa? Saya di sini saya sudah menikah, dan istilahnya jujur, puji nama Tuhan, memang kalau dari masa remaja saya Tuhan protek ya, maksudnya kayak film porno gitu, puji Tuhan saya benar-benar nggak nyentuh itu gitu loh. Dan saya berterima kasih sama Tuhan. Dan jadi waktu saya nonton itu saya shock. Karena kenapa? Istilahnya saya aja baru ngerti ya setelah saya menikah, maksudnya itu oh kayak gitu. Tapi ini anak SMP. Ini rasa hati kayak lagi nonton tuh kayak disayat-sayat. Tuhan, ini anak masih SMP tapi udah ngerti hal kayak ginian. Dari mana mereka tahu gitu? Dari mana gitu? Itu waktu ditonton tuh rasanya, saya berdoa bahwa tidak akan ada di tempat ini, amin. Kalian gak akan seperti itu ya. Untuk yang wanita, hargai dirimu. Kalian itu luar biasa, kalian bernilai. Dan yang pria, kalau kalian benar-benar menyayangi pasangan kalian, calon pasangan hidup kalian ya, gampang untuk ngecek apakah kalian benar-benar sayang atau nafsu. Kalau dikit-dikit minta digenggam tangannya, gandeng tangan dong, gandeng tangan. Atau apa lagi mungkin, minta kiss, minta apa, satu jawaban, kalian nafsu sama cowok itu, bukan sayang. Amin. Yang cowok jangan jual murah. Amin. Ya. Tuhan itu nilai diri kalian itu pakai apa? Pakai nyawa, pakai darah. Jadi kalian nggak bisa dengan seenaknya lepas gitu aja ke pria-pria yang ya katakanlah hidung belang lah atau apa gitu ya. Amin. Yang pria-pria kalian diciptakan Tuhan itu punya destiny yang luar biasa. Amin. Saat kalian bisa jaga kekudusan kalian sampai nanti kalian menikah ya, Cece udah menikah dan Cece benar-benar ngerasain kalian akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ada pertanyaan? Ce, aku udah telat, Ce, aku udah jatuh nih, dosa itu gimana?
kita masih punya detik-detik terakhir untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Jadi setiap telinga yang udah mendengar malam ini bertobat. Katakan bertobat. Amin ya. Nah, dan satu hal yang gak bisa dipungkiri lagi, bagaimana cara untuk kita bisa menolong daripada setiap anak-anak muda ini? Itu lewat hidup kita. Katakan lewat hidup kita. Lewat hidupku, katakan. Persoalannya adalah seringkali kita kadang merasa di rumah deh mama papaku sering masih kayak ini gitu. Kayak ini, misalnya aku nggak pantas lah melayani mereka, aku belum layak lah, bla bla bla. Kalau memang setiap yang ada di ruang ini pernah berpikir seperti itu, coba mulai cek ya, apa yang harus aku perbaiki Tuhan? Apa yang harus aku lakukan saat ini? Tuhan menciptakan kita itu bukan hanya untuk di Yerusalem, di rumah, tapi Tuhan menciptakan setiap kita itu untuk sampai ke ujung bumi. Tapi kenapa Tuhan suruh kita ke Yerusalem dulu? Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan ingin latih, katakan latih. Tuhan ingin melatih kita lebih dulu. Misalnya gini, kamu di rumah aja bobrok, gimana mau di luar? Paham? That's why kenapa Tuhan itu selalu menyukai yang namanya keluarga. Setiap kita tuh pasti dikasih keluarga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri punya keluarga kan? Mungkin dia bilang, Tuhan aku nyesel Tuhan dilahirin di keluarga seperti ini. Aku nyesel punya papa kayak gini, punya mama kayak gini, punya koko, punya cici, punya dedek kayak gini, punya abang yang kayak gini. Dan yang ngomong ini pun pernah ada di posisi itu. Saya pernah komplain sama Tuhan seperti itu. Kenapa aku harus punya seperti itu? Sampai akhirnya hari lepas hari Tuhan selalu sadarin. Bahkan saya akhirnya ngerti, oh that's why kenapa aku harus punya adik yang seperti ini. Kenapa aku harus punya koko yang modelnya seperti ini. Kenapa aku harus punya papa dan mama yang modelnya seperti ini. Dan ternyata ada purpose di dalamnya. Ada tujuan Tuhan. Dan balik lagi Tuhan ajari apa? Wasting time banget kalau masih mau mikir kenapa aku lahir di keluarga seperti ini. Buang-buang waktu kata Tuhan. Amin. Ini adalah saat dimana anak muda harus bangkit dan kalahin semua pola pikir yang seperti itu. Amin. Dan satu, jadi impact untuk keluarga itu gimana sih? Mungkin kalau untuk yang cewek mah sebenarnya agak simpel ya, walaupun itu agak-agak kesel gitu ya. Cewek itu biasanya pengalaman sih juga ya. Katakan males. Ketawa. Males. Jadi gini ya. Anak wanita saya percayalah pasti ada yang rajin. Terus mungkin puji nama Tuhan kalau dari baby dia udah rajin gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada anak-anak cewek yang juga males dan tidak menutup kemungkinan juga cowok ya. Nah, hal yang sepele aja biasanya sering dikomplain oleh mama gitu ya. Kamu nih malas banget, piring nggak mau cuci, rumah nggak mau sapu, jemuran nggak mau diangkat, nggak mau dilipat, nggak mau digosok gitu ya. Yang udah dengar mungkin pernah ya. Nah, jadi saya bilang satu hal seperti ini. Coba hal yang itu aja dulu kalian lakuin, tanpa perlu disuruh. Jadi tanpa mama nyuruh misalnya gitu kan, Christine angkat baju gitu kan. Iya mah kakek lama gitu kan. Apa? Christine cuci piring. Yo kakek, yo tapi kan tidak dilakukan kan. Nah malam ini tuh kita bertobat, amin. Anak cewek engkau harus jadi dampak. Kenapa? Karena kau akan dipakai Tuhan secara luar biasa, sangat luar biasa. Amin. Yang cowok juga. Kalian cowok saya percaya satu hal, kalian punya satu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kalian besar sebagai pria. Kalian diberi tugas khusus untuk mikul beban itu memang sudah dari bayinya. Karena kalian cowok, ya udah itu tanggung jawab kalian, tugas kalian. Jadilah pria-pria yang berintegritas. Amin. Apa yang kalian omongin itu yang ditepatin. Amin. Kalau dia bilang sama cewek, abang Koko akan mencintaimu seumur hidup abang. Ya. Abang Koko benar-benar tidak akan meninggalkanmu. Ya. Tapi gitu ada masalah dikit, kejadian dikit, putus gitu Gak usah ketemu lagi ya, gak usah ketemu pacar lagi ya. Dan putus kita mulai hari ini, selesai ya. No, itu belum dewasa. Pria yang dewasa dia pasti pegang komit. Apapun yang terjadi, dia akan sampai ke finish. Amin. Makanya kalau belum yakin sama satu cewek, jangan buru-buru ditembak. Ya, jangan buru-buru ditembak. Karena kenapa? Ingat sekali lagi, balik lagi ya ke kata kunci ya. Kita ini harus berdampak, amin. Ya, kalau kita aja yang di dalam kayak gitu, gimana orang-orang yang di luar itu mau nyontoh kita? Misalnya ada satu koko bilang, kamu tidak boleh cak ini cewek, kamu tidak boleh kayak ini. Lagi orang, lah koko juga cak itu. Nah, kayak mana jadi dampak? Tidak bisa kan?
Jadi please, semuanya ayo kita balik dulu ke basic ya. Mulai dari keluarga. Amin. Amin. Siapa di sini yang papa mamanya masih belum kenal Tuhan? Ada? Angkat tangan. Yang papa mamanya masih belum terima Tuhan Yesus. Alias yang papa mamanya belum Kristen. Nah, ngerti nggak bahasa Indonesianya? Angkat tangan yang papa mama masih belum Kristen. Jangan malu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak banget. Oke, ada 1250. Nah, khususnya kalian ya, yang papa mamanya belum kenal Tuhan ya, tanggung jawab kalian tuh lebih gede. Lebih gede. Saya pernah juga di posisi kalian saat papa saya juga masih yang tiap malam papa kalau di rumah tuh jarang pakai baju, cuma pakai celana ya. Percayalah pakai celana. Tapi dia taat banget. Kalau udah malam dia mau bobo, dia pasti keluar, dia ambil bajunya, dia pakai, dia buka pintu, tahu ngapain? Bakal. Dan saya nggak tahu dia nunjukin apa gitu loh kan. Yang saya tahu cuma di atas langit yang gelap dan bintang-bintang yang bertaburan. Tapi puji nama Tuhan, papa saya meninggal di dalam Tuhan. Dia meninggal di dalam Tuhan, dan itu satu sukacita yang luar biasa bagi saya. Amin. Buat kalian yang belum, kalian harus jadi teladan di rumah. Karena apa? Ini kesaksian nyata ya. Kenapa papa saya pun akhirnya bisa terima Tuhan? Karena papa saya melihat ada perubahan di dalam diri mama saya yang pertama, lalu kami anak-anaknya yang kedua. Jujur, saya adalah wanita pemalas dulu ya. Ya, khususnya untuk 2 item, angkat baju dan lipat baju. Itu saya malas banget. Nah, tapi apa? Ada satu titik di mana akhirnya Tuhan benar-benar buat saya harus sadar. Tuhan ingetin saya, Mecen, pada saat itu Tuhan pakai adik angkat saya. Saya punya satu adik angkat cewek waktu itu. Dan Tuhan ingetin saya seperti ini. Kamu sekarang sudah punya adik angkat cewek. Kamu masih mau males-males seperti ini. Terus apa yang mau diteladanin untuk adik angkatmu? Sejak itu saya bertobat sampai hari ini. Tanpa mama suruh saya angkat baju, lipat baju, rajin banget jadinya ya. Nah, belajar. Karena kenapa? Jadi dampak. Mama pun bisa mikir, kok macam rajinnya sekarang nih, aku gak usah jerit-jerit sampai urat aku keluar gitu kan. Aku gak perlu overtone, kok anaknya rajin gitu kan. Nah, ya. Nah, yang musik langsung. Jadi, cobalah dimulai dari hal seperti itu. Karena kenapa? Karena pada akhirnya kalau kalian nggak mau beresin yang di rumah, gimana mau yang di luar? Ya. Dan satu, semua kita memang punya keluarga. Tapi kenapa mungkin banyak keluarga-keluarga yang sebenarnya udah Kristen ataupun anak-anaknya udah Kristen, tapi kok keluarganya gitu-gitu aja tetap? Kenapa lama banget kayaknya ngelihat satu pertobatan terjadi? Karena satu cuma bilang, banyak anak-anak muda yang gak berani bawa beban, yang gak berani mikul kuk yang daripada Tuhan. Pasti semua di sini sudah pernah ya dengar kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, amin. Oke, saya minta multimeter ya. Di sini ada gambar dan ini adalah perumpamaan daripada gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dan di bawahnya sudah ada keterangan, gadis bodoh itu perlengkapannya hanya pelita. Sementara gadis bijaksana perlengkapannya apa? Pelita dan minyak dalam buli-buli. Kali ini saya nggak akan bahas tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang yang namanya enggak bersiap-siap, enggak. Karena kenapa? Pada saat saya lagi menyelesaikan kitab Matius dan tiba-tiba ayat yang udah sering banget kita dengar ini itu jadi ngerema buat saya. Tapi dengan satu pemahaman yang beda, dengan divine revelation yang berbeda. Tuhan bilang tentang minyak dalam buli-buli. Minyak dalam buli-buli. Dan disitu Roh Kudus ngajari kepada saya, Mecan, kamu lihat nggak perbedaannya apa? Iya Tuhan, perbedaannya apa? Ya yang satu cuma bawa pelita, yang satu enggak, itu aja kan? Ya mereka nggak bersiap-siap, kayak khotbah-khotbah yang sudah saya sering dengar gitu intinya. Tapi Tuhan bilang enggak. Sekarang kamu pikir, andai kata seseorang dari sana saya suruh berjalan ke sana, saya suruh dia bawa mic dan tisu ini, sementara yang satunya lagi bawa mic, terus bawa stand ini, kira-kira beratan yang mana? Yang bawa stand kan? Begitu juga dengan 2 gadis ini. Ada perbedaan besar, dan itu lihat, gadis bodoh juga punya pelita ya. Gadis bijaksana juga pegang pelita, amin, ya. Tapi ada satu, lihat, apa yang dipegang gadis bijaksana? Buli-buli. Katakan buli-buli. Oke. Bisa slide berikutnya. Dan buli-buli ini yang Tuhan membawa saya untuk mendalami tentang ini. Dan yang saya yakin buli-buli pada zaman Tuhan Yesus itu bukan buli-buli yang enteng. Bukan
bukan buli-buli yang terbuat dari bahan-bahan yang benar-benar ringan. No. Tapi hanya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama terbuat dari tanah liat seperti yang teman-teman bisa lihat, dan yang kedua terbuat dari kaca-kaca, dan itu juga berat banget. Dan bisa bayangin saat gadis bijaksana itu nggak cuma harus bawa pelita, tapi juga harus bawa buli-buli yang berisikan minyak. Kebayangkan lebih berat mereka ketimbang gadis bodoh. Tuhan cuma pengen bilang seperti ini. Mau nggak hidupmu nggak cuma istilahnya ada di rumah, ada di sekolah, ada di kampus, ada di kantor, tapi hidupmu juga bawa minyak dalam buli-buli? Apa sih? Balik lagi, saya lagi nggak berbicara tentang minyak adalah Roh Kudus. No, nggak. Saya lagi berbicara apa? Beban. Tuhan bilang, kamu mau nggak bawa beban? Kamu mau nggak pikul beban? Beban yang dari siapa? Dari kata Tuhan. Kita buka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Tuhan tuh udah bilang lebih dulu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Next. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa rasanya? Apa rasanya? Enak, kata Tuhan. Enak, dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi di sini apa? Apakah yang namanya ringan itu adalah orang yang nggak bawa apa-apa? Apakah orang yang hanya bawa selembar tisu lalu dia berjalan-jalan dikatakan ringan? Ternyata kata Tuhan enggak. Jadi apa yang kata Tuhan ringan? Bahkan saat kamu pikul satu beban, kamu pikul dua beban, tapi kalau itu asalnya dariku, itu rasanya ringan. Katakan ringan. Anak-anak muda, saat kalian di rumah, saat kita di rumah, ingat, kalau kita jadi orang percaya, kita nggak bisa cuma jadi satu anak yang cuma bawa pelita di rumah. Udah gitu udah selesai. No, tapi kita harus apa? Bawa beban. Beban apa? Simple banget. Minimal lah, hal yang paling bisa kalian lakukan adalah apa? Doa. Doa aja nggak, gimana bisa aja mau jadi contoh? Paham? Kalau dibaca di Kisah pasal 1, teman-teman udah pernah dengar ya tentang bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kuasa Tuhan pun akan turun ke atas kamu. Amin? Nah, banyak orang Kristen cuma pengen ngejar kuasa, tapi apa? Roh Kudusnya enggak. Dan jangan pernah mimpi kalau setiap anak Tuhan tuh bisa dapat kuasa tanpa Roh Kudus. No. Ya, karena kenapa? Sama seperti umat Mesir, umat Israel yang dibawa keluar itu, tetap aja apa? Tuhan tunjukin nggak kuasa-kuasanya? Diturunin mana dari sorga, diturunin lagi macem-macem, kebutuhan mereka dicukupi, bahkan sendal mereka pun 40 tahun nggak copot-copot, nggak putus-putus, baju mereka nggak usang-usang 40 tahun. Itu keajaiban bukan? Itu miracle bukan? Itu kuasa bukan? That's God's power. Tapi lihat, mereka tetap apa? Tuhan bilang mereka tetap tegar tengkuk. Jadi apa? Yang namanya kuasa itu tidak dapat merubah hatimu. Ya, kuasa Tuhan, God's power only change the situation. Cuma merubah situasi tapi nggak hati. But God's presence change it. Hanya hadirat Tuhan yang merubahnya. Amin. Kamu nggak akan bisa menerima kuasa kalau kamu nggak punya Roh Kudus. Dan kamu nggak akan punya Roh Kudus kalau kamu nggak berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan setiap umat percaya. Jadi tanpa doa kalian adalah mati, katakan. Oke? Sama kayak kita sekarang ini bernafas kan? Bernafas, hidup semua. Kebayang nggak kalau kita orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah berdoa? Apa jadinya? Kalau kita nggak berdoa, ya nggak dapat Roh Kudus. Kalau nggak dapat Roh Kudus, ya nggak bisa punya kuasa dong. Amin. Kuasa apa minimal? Kuasa ngendaliin diri dulu deh. Ya, buah roh yang ke-9, pengendalian diri, self control. Saat kita nggak gitu, gimana bisa? Jadi anak-anak muda di sini, anak-anak Lifestar Generation, hal pertama yang harus kita lakukan tentu adalah doa, doa, dan doa. Dengan begitu apa? Percaya ya, Cici alami secara pribadi kok. Saat kita doa, ada pertukaran hati, ada pertukaran daripada juga karakter gitu. Jadi hati yang gak berkenan sama Tuhan itu diambil, dibuang, dimasukin hatinya Tuhan. Kalau kita suka lagi untuk berdoa, kita suka lagi untuk menyembah Tuhan, apa yang akan didapat? Pola
pola pikir kita yang sebenarnya pola pikir bukan dari Tuhan itu juga diambil Tuhan, dikeluarin, dibuang ke laut. Kalau kita lebih lagi menyembah Tuhan, dikatakan tadi pagi ada satu teman yang share satu ayat lewat broadcast. Kalau engkau berseru-seru kepadaku, aku akan memberitahukanmu rahasia-rahasia yang besar. Ya, kalian tahu diver tahu ya, penyelam yang suka nyelam di dasar laut, yang suka lihat terumbu karang, keindahan pesona laut ya, Kokur ya. Itu dia juga sekarang sudah mulai hobi. Kalian tahu, saat seorang penyelam, mereka menyelam itu mungkin hanya sebatas 10 sampai 15 meter, ya. Itu indah luar biasa. Cece dulu pernah 14 meter kalau nggak salah. Keren banget. Sampai Cece bilang, aku pengen lebih dalam, aku pengen dong 20 meter. Tapi sayang, guide-nya bilang nggak boleh. Kalau untuk kawasan itu hanya boleh segitu, kalau mau nanti lebih dalam lagi ke sana katanya. Tapi waktu kita udah nggak cukup, jadi nggak bisa. Kalian tahu, seorang penyelam kalau dia menyelam lebih dalam, apa yang dia dapat? Keindahan pesona laut yang amat sangat lebih jauh indahnya, itu berkali-kali lipat. Dan kalian tahu, saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, itu dengan dalam, lebih dalam. Kalian tahu apa yang kalian dapat? Kalian akan tahu. Yang pasti kalian dapat Tuhan, dan kalian akan mampu berkata apa? God is enough for me. Sampai ada satu posisi hati yang berkata, Tuhan, Engkau cukup untukku. Keadaanku seperti ini, aku tahu ada Engkau. Ada satu pola pikir yang benar-benar keren abis. Dan yang paling penting apa? Ada selera Tuhan di dalam hidupmu. Setiap manusia punya selera. Tapi persoalannya apakah itu seleranya Tuhan atau hanya selera dari hawa nafsu kita. Dan saat kita makin dalam menyembah Tuhan, kita akan dapetin mutiara-mutiara yang luar biasa. Coba nyelam lebih dalam. Untuk orang-orang yang suka nyari mutiara, kalau mereka cuma nyelamnya cuma 15 meter, 20 meter nggak dapat apa-apa. Tapi saat mereka nyelam lebih dalam, mereka baru bisa dapat mutiara. Amin. Jadi kalau kalian cuma sekedar doa, Tuhan terima kasih untuk makanan pada hari ini, Tuhan kuduskan, sucikan, berkati, amin. Terus Tuhan sebentar lagi kami mau bobok, jagain kami Tuhan ya, jauhkan kami dari niat dan orang jahat, kami bobok dengan yang minyak ya Tuhan, besok bangunin kami lagi, amin. Terus kalian bangun lagi, Tuhan makasih udah jagain kami Tuhan, dan kami serahkan sepanjang hari ini, amin. Ya, maaf, itu kalian lagi doa, apa kalian lagi laporan ke satpam? Hah? Amin. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa jadi impact itu apa? Ada pertukaran hati antara hati kita dan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, katakan doa. Nyembah. Kalau kalian udah makin udah terbiasa ya dengan menyembah ya, rasanya nggak akan pengen stop. 4 jam itu kurang. Cece masih belajar untuk mecahin rekor Cece. Rekor Cece itu sampai saat ini cuma 4 jam kalau lagi sate itu. Dan Cici bilang ke Tuhan, Tuhan aku pengen kalau bisa lebih dari 4 jam Tuhan. Jadi 4 jam itu cuma ngejem, doa, nyembah, terus melek bentar, baca bentar Bible gitu, ngejem lagi, nyembah, doa gitu. Dan Cici baru dapat cuma 4 jam. Dan kalian tahu itu gak pengen stop rasanya. Gak pengen stop. Waktu itu stop karena apa? Karena emang jam 6 harus bangun, harus pergi kerja atau sekolah, Cici lupa, pokoknya pada zaman-zaman seperti itu. Itu enak banget. Dan biarlah anak-anak muda di tempat ini, kalian semua bisa menjadi penyelam-penyelam yang ulung, ya, penyelam yang akan menyelam sampai ke dasar laut terdalam kalau bisa. Amin. Dan next, di sini kita bisa lihat ya bahwa tadi para gadis bijaksana mereka nggak cuma bawa pelita, tapi mereka bawa beban. Dan beban itu bukan beban yang enteng, minyak dalam buli-buli ya. Dan mereka rela gitu loh, rela. Sampai pada akhirnya apa? Coba dibuka slideshow berikutnya. Lihat, gadis bodoh. Nah, ini juga ya. Saat kalian baca Bible dan kalian baca perikopnya, di situ dipakaikan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jadi pernah tanya ke Tuhan, kenapa gak gadis bijaksana dan gadis tidak bijaksana aja Tuhan, gitu kan? Kan contoh misalnya hitam putih gitu yang berlawanan kata. Kenapa Tuhan pakai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Ternyata waktu Cici coba teliti gitu, ternyata apa? Dari kata bodoh itu kata aslinya yang dari bahasa Inggrisnya langsung aja ya, foolish gitu, itu ternyata apa? Ada meaning dari bahasa aslinya.
adalah orang-orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan. Dan Cici situ baru ngerti kenapa Alkitab pakai kata bodoh. Bahkan di semua terjemahan Inggris semua pakai kata foolish, not unwise. Enggak. Bijaksana wise ya, bodoh foolish. Kenapa Bible tetap pakai itu di Inggrisnya juga? Bodoh itu tetap foolish dipakai. Dan di situ ternyata arti sesungguhnya dari kata bodoh adalah apa? Orang-orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan. That's why dipakai kata bijaksana untuk mereka yang percaya Tuhan. Lihat, gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, yang mereka lakukan apa? Tidur. Mereka tertidur karena mereka bilang, apa? Lama banget. Dan anak muda, seberapa banyak kau di rumah hanya merasa seperti aku di rumah ya cuma untuk makan, tidur, terus besoknya aku harus pergi sekolah, pulang aku harus les, terus aku tidur lagi, selesai, gitu-gitu aja. Enggak. Itu pelita namanya, ya. Kenapa? Kenapa Ci bilang pelita? Percayalah, walaupun kalian cuma kayak gitu, mama papa kalian tuh udah senengnya minta ampun. Seneng kenapa? Seneng karena ngelihat anak-anaknya di dalam rumah. Itu kebahagiaan orang tua saat bisa ngumpul sama anak-anaknya. Tapi lihat coba, kalau kalian pulang malam dikit aja udah. Kau di mana sekarang? Balik enggak sama siapa? Ya. Jangan diartikan juga orang tua kita katro gitu ya. Kalau enggak, itu karena mereka sayang dan care sama kita. Amin. Jadi balik. Di rumah kau nggak boleh cuma hanya bawa pelita seperti itu. Engkau harus bawa beban. Beban apa? Harus beri waktu untuk keluarga. Cici pribadi, Cici juga belajar khususnya dimulai dari awal-awal tahun ini ya. Tuhan tuh juga pakai ayat yang tadi, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Cici gembalain satu kul, dan tiap anak kul kalau ulang tahun tuh dibeliin hadiah gitu kan. Dan kadang ada satu bulan, Cici inget banget, satu bulan Cici lupa, itu di dalam setahun itu berteret ya ulang tahun. Itu diborong jadi di bulan itu hampir. Dan itu bayangin, itu mau beliin kado semua gitu. Ini dicek, kamu beliin anak-anakmu kado, kamu beliin adik-adikmu nggak kalau ulang tahun? Kamu perhatiin anak-anak kulmu, kamu perhatiin nggak adik-adikmu? Oke? Kamu melayani orang-orang tua mungkin di luar, kamu layani orang tuamu nggak di rumah? Hah? Kamu bisa punya koko angkat di luar, hubunganmu sama kokomu gimana? Cici belajar, pelan-pelan Cici belajar. Jadi apa? Jangan sampai ya kita jadi batu sandungan. Dilihat orang apa? Sama orang luar be bagus, sama orang luar be oke. Tapi lihat sama yang di dalam. Saya nggak tahu, mungkin beberapa teman pernah ngalami. Dan tapi ingat, kita harus bisa ubah slogan-slogan itu, amin. Sebelum engkau dapat membantu orang-orang di luar, sebelum engkau dapat care sama orang-orang di luar, pastiin, jamin engkau lakuin itu lebih dulu di rumahmu. Amin. Kau perhatiin mereka, kasihin mereka. Engkau bisa punya banyak waktu sama teman-temanmu di luar. Pernah cek nggak? Punya nggak waktu untuk keluarga? Pernah nggak kumpul sama papa, mama, adik-adik, saudara-saudara? Cici pribadi pun seperti itu. Karena kenapa? Dulu kerjanya dari Senin sampai Minggu itu di gereja. Jadi kalau orang mau cari yang namanya Mecen, gampang ke gereja aja, Mecen di situ. Nah, tapi apa? Cici mulai belajar pelan-pelan. Sampai akhirnya apa? Dari Senin sampai Minggu Cici kasih jadwal yang tetap. Hari Jumat ini hari kita family time, Cici bilang. Anak-anakku Cici udah tahu. Kalau Jumat Cici Mecen family time. Untuk keluarga itu penting. Kau bisa layani banyak orang, kunjungan ke rumah sakit, kunjungan untuk berdoa bareng-bareng. Tapi dengan keluargamu sendiri pun enggak. Apalagi satu, ini juga yang paling penting, bangun mesbah keluarga. Amin. Cece rasain susahnya minta ampun itu. Yang pertama apa? Cece ngerasa, kan aku nih bukan anak pertama Tuhan, aku kan anak kedua, harusnya ya yang di atasku lah gitu kan. Terus juga ya, terus aku ini kan anak, harusnya kan papa mamaku lah yang mulai, masa harus aku sih gini. Sampai akhirnya apa? Cici terus diam, nunggu dan gak ada perubahan yang terjadi. Sampai akhirnya apa? Roh Kudus cuma bilang, do it now Cici. Dan satu malam Cici keluar dari kamar, Cici bilang, "Mah, Pa, doa yuk." Mereka ngomong ya. Apa? Doa Cici. Dan pada saat itu Cici punya adik yang puji Tuhan dia bisa main gitar. Akhirnya, ya sudah. Mereka gitu, ya sudah. Doa, kita bentuk lingkaran, kita doa. Dan sejak kita apa? Sekali kita bangun sebuah keluarga, kita doa. Ngelempem lagi. Cicinya pernah gitu, ya? Ngelempem. Tapi Tuhan
bangun mesbah keluarga. Karena apa? Apalagi benar loh ya, saat kita bangun mesbah keluarga, mau apapun ada masalah terjadi, kita tetap kuat. Tapi saat kita udah gak bangun mesbah keluarga, itu rasanya down banget. Sampai kan kau cuma ingetin, kamu sudah lama tinggalin mesbah keluarga. Cici ngomong langsung ke keluarga. Cici tuh ngomong gini, Tuhan engkau tahu aku bukan kurang ajar ya terhadap papa mamaku. Seolah-olah kan kata papa mama, kau nih anak ngajar-ngajari wong tua, misalnya gitu kan. Tapi apa? Ada satu titik di mana kita harus bertindak dan kita nggak bisa cuma sekedar nunggu dan nunggu. Amin. Ada saatnya Tuhan memang bawa level rohani seorang anak itu jauh di atas orang-orang tuanya gitu. Karena kenapa? Memang si anak lebih membuka diri dan hatinya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Dan apa? Percaya, kalian lagi gak mendikte orang tua kalian kok saat kalian ajak mereka berdoa. Saat kalian bilang, Pa, Ma, baca Alkitab dong gitu. Ayo baca Alkitab bareng-bareng gitu. Gak salah. Yang Cici lakukan itu. Cici ingetin, kita sudah lama udah doa, kita sudah lama udah bangun mesbah keluarga, Pa, Ma. Ayo kita doa lagi. Doa. Amin. Dan suasana rumah itu pun kerasa beda banget. Suasana rumah Cici itu adalah salah satu suasana yang Cici paling hindarin. Makanya kenapa tadi Cici bilang Cici sukanya di gereja gitu. Beda banget. Kalau di gereja tuh kayaknya damai, peace gitu ya. Kayaknya tuh banyak malaikat gitu. Tapi pas dari rumah tuh kayaknya udah di hell gitu ya, di neraka. Kayaknya tuh banyak yang iblis tanduk gitu rasanya ya. Karena kenapa? Hanya ada tengkingan, jeritan, suara bentak-bentak. Hanya ada hal-hal yang amat sangat beda daripada sosok Tuhan yang Cici kenal gitu. Rasanya nggak ada kehangatan, nggak ada kelembutan. Tapi saat Cici mulai diajar Tuhan, kamu harus jadi tiang doa, kamu harus menjadi tiang doa. Dan Cici lakukan itu, ternyata berubah. Berubahnya apa? Suasananya itu apa? Cece-nya ternyata yang berubah. Kalau dulu mama marah itu dan melebihi panjangnya kereta api atau apapun yang ada di dunia, ya, itu kalau ngomel bisa aduh, itu rasanya apa? Sumber kapas, ya. Cuma zaman Cici udah nggak main kapas, Cici zaman headset dulu. Jadi kalau mama ngoceh, Cici masuk kamar Cici pakai headset. Jadi Cici nggak dengar, gitu. Tapi ya itu karena kenapa? Kalau sudah marah non-stop rasanya. Nah, dan terus apa? Cici pribadi kalau sudah marah-marah, sering yang kamu pasti dengar ya. Kami emak ngomong 10 kata, kau ngomong 1000 kata. Nah, gitu. Nah, itulah Cici gitu. Jadi pada saat Cici, apalagi Cici nggak salah, Cici dimarah-marah, rasanya itu ada aja yang salah di mata mama gitu ya. Dimarah-marah Cici akan jawab gitu, dimarah. Maksudnya kan aku udah buat ini gitu, aku udah ini. Dan ya itu tambah besar gitu jadi apinya. Dan kenapa rumah itu jadi makin panas rasanya dan Cici nggak nyaman. Tapi saat Cici mulai diajar Tuhan jadi tiang doa, mulai diajar pelan-pelan ada pembaharuan budi, pembaharuan hati, pola pikir. Saat mama marah, percayalah Cici tidak pakai headset lagi, ya. Tapi apa? Saat mama marah dan Cici lagi nyusun piring, kan sudah rajin tuh, ya, sudah rajin tuh ceritanya. Ya, sabar aja. Itu yang Cici lakuin. Jadi apa? Cici kuatin diri Cici sendiri. Cici bilang sabar, diem aja. Karena kenapa? Karena Cici tahu, Cici bukan tipe orang kayak gitu. Kalau Cici dimarah orang dengan posisi Cici nggak salah, Cici pasti jawab gitu loh. Dan mama tambah ngamuk, tambah gede gitu kan emosinya. Tapi saat itu, saat kita berendam dalam hadirat Tuhan lebih dalam, kamu bisa ngomongin siapa diri kamu. Ada buah yang namanya self control di diri kamu. Jadi yang dikatakan dalam kitab Galatia 5, buah-buah roh itu bukan hanya sekedar tulisan dan huruf-huruf, tapi itu nyata. Itu kata-katanya hidup. Amin. Jadi buat anak-anak muda, kuasai emosi kalian, kontrol semuanya. Amin. Yang cowok juga khususnya ya, jangan suka meledak-meledak. Kalau marah udah gak kira-kira, apa mukul meja pang gitu misalnya gitu kan. No, kalau nggak apa banting pintu pak gitu kan ya. Nah, bertobat ya. Karena kenapa? Dengan semua yang kita lakuin hal seperti itu nggak bawa perubahan ternyata. Percayalah nggak bawa perubahan. Cici sudah melaluinya. Banting pintu, terus apalagi lah dibanting-banting gitu kan. Ya, tidak berubah. Yang berubah hanya saat kau berdoa. Amin. Nah, dan apa? Saat kita berani pikul beban, nggak cuma di rumah ya. Saat kalian di sekolah, kalian jangan cuma kira tugas kalian di sekolah belajar, loh, salah. Tugas kalian yang kerja di kantor cuma kerja, dapat gaji, beres, salah. Cici bilang itu salah.
setiap anak Tuhan ya, destiny Tuhan tuh luar biasa banget. Saat kamu di sekolah, kamu punya tugas, nginjirin teman-teman kamu gimana cara dia bisa bertobat. Saat kalian di kantor, gimana cara supaya teman-teman kalian di kantor melihat bahwa kalian tuh beda sama mereka. Amin. Nah, caranya apa? Kalau yang sekolah mah simpel banget, nggak usah nyontek kalau ulangan. Bisa nggak? Bisa. Cece sudah buktiin itu di detik-detik terakhir Cece. Maksudnya waktu Cece kelas 3 SMK, Cece buktiin. Satu hubungan Cece sudah mulai dalam, Cece sudah mulai kenal Tuhan. Di situ Tuhan bilang, kamu nggak boleh nyontek ulangan ini Cece ya. Nyontek itu nyontek teman ya, beda ya sama ngepek ya. Cece dulu ada kisah lucu, jadi ulangan agama Kristen waktu masih SMK itu. Tahu teman Cece ngepeknya gimana? Keren, duduk di kursi. Terus Cece nggak tahu nih kan, jadi dia lagi ngisi. Terus tiba-tiba Cece ngeliat dia ngapain dia, tau nggak? Dia tarik itu roknya, terus dia ngeliat, ngapain dia? Oh, rupanya ngepeknya di paha. Jadi dia tulis tuh kepekannya di paha. Terus dari itu dia tarik. Dan Cece bener-bener yang oh gitu loh. Karena Cece tuh taunya nyontek gitu. Jadi waktu Tuhan sudah bilang kamu nggak boleh nyontek macam sekolah Cece. Oh my God, kelas 3 ini Tuhan nggak boleh nyontek gitu kan. Ini nih masa-masa penentuan hidup dan mati gitu rasanya kan. Gimana? Mana lagi tuh Cece sudah terancam bakal dikeluarin dari sekolah gitu. Bukan karena Cece nakal, bukan. Tapi memang benar-benar karena Cece pada saat itu tuh jarang masuk sekolah. Tapi Cece tidak bolos. Cece hanya berada di rumah dan Cece tidak sekolah. Jadi Cece banyak absen gitu. Cece banyak absen. Wali jurusan Cece, wali jurusan itu sudah bilang itu namanya Ibu Mas Tilo. Linda, Ibu nggak bisa lagi bantu kamu. Ibu nggak bisa tolong kamu Linda. Absen kamu ini sudah benar-benar parah. Karena kenapa? Puji nama Tuhan selama Cece nggak masuk sekolah, Cece dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Cece. Jadi tanpa surat izin mereka buatin Cece surat dan mereka serahin ke sekretaris. Jadi absen Cece nggak pernah alfa, tapi kalau nggak SI alias sakit dan izin. Sampai satu hari Kepsek masuk ke kelas, pada saat guru nggak masuk, dia masuk karena ribut-ribut kelas itu, dia iseng absen nama satu-satu. Linda, saya Pak. Kenapa nih absen kamu banyak feedback? Karena sama sekretaris kan sudah di alfa, tapi sama si sahabat-sahabat kan dikasih surat di tip X, jadi sama mereka tip X digantinya I gitu. Jadi dia sudah nyaris dikeluarin karena memang absennya sudah parah banget. Tapi puji nama Tuhan justru ngomong ulangan ini kamu nggak boleh nyontek. Tahu cuma bisa bilang seperti ini. Tuhan, aku udah nggak punya apa-apa lagi ya. Absen aku rasanya udah nggak memenuhi syarat. Apalagi sekarang kayak gini, gimana mau belajar? Orang banyak gak masuk, gimana coba? Ayo, nggak ngikutin materi kan? Apa yang harus aku pelajari Tuhan gitu? Saudara-saudara, pelajari apa yang memang ada padamu, terus berdoa dan tidak nyontek. Sudah nih, sudahlah Tuhan, aku sudah berserah sepertinya kan, surrender sudah gitu kan? Oke, ulangan masuk ulangan pada subjek yang pertama. Pada hari itu ada 2 subjek. Begitu masuk apa? Sama sekali Tuhan, aku tidak tahu kata jawabannya Tuhan. Aku tidak ngerti Tuhan. Soal apa ini Tuhan? Jadi ingat banget itu ekonomi dulu. Ekonomi. Dan yang kita lakukan apa? Aku cuma tahu yang nomor 1, nomor 4 Tuhan. Sudah, isi. Selesai, Cici baca. Aku tidak bisa. Sudah, Cici lihat jam. Sampai akhirnya apa? Tuhan, aku nyerah. Maju ke depan dan saya orang pertama yang keluar kelas. Dan setelah itu teman-teman saya bilang, kau Nica ini cara mawe ulangan bukan nyantai kami, kau malah keluar duluan. Mereka nggak tahu kalau ternyata Cici nggak ngisi. Cici mau berkata begini, Roh Kudus bilang nggak boleh nyontek, oke? Roh Kudus bilang nggak boleh nyontek, sementara Cici nggak bisa ngisi. Nggak, ngapain Cici buang-buang waktu coba? Lebih baik Cici keluar terus Cici belajar untuk subjek kedua kan? Benar? Cici keluar dan kosong. Dan guru pengawas waktu terima itu juga waktu ngeliat langsung, kamu yakin mau keluar sudah? Yakin Bu? Keluar? Nggak nyontek. Walaupun yang lucunya pada subjek kedua saya nggak nyontek, tapi teman di belakang manggil-manggil. Saya kira dia mau minta contekan, nggak taunya apa. Nalin, contek lah punya aku. Memang pada saat kita kalau sudah mau melakukan kehendak Tuhan ya, ada aja terkadang itu godaan lah, cobaan lah gitu kan. Dia bilang, aku sudah ngisi, mau ngasih. Padahal nggak ngisi gitu loh. Jadi satu, yang masih sekolah SMA ya, cewek-cewek ya, jangan suka nyontek kalau belajar. Percaya Tuhan mampukan. Kan pasti bertanya, Cici ini jadi lulus apa tidak sekolahnya? Percayalah Cici lulus ya.
JJ lulus tanpa nyogok ya. Jadi terus yang kedua, ya kalian tuh harus punya prioritas dan fokus. Masih sekolah please jangan pacaran. Amin. Amin. Ya, karena kenapa? Saat kalian juga mau jadi dampak. Tadi juga sudah cerita ya, anak SMP melakukan free sex ya. Kalian SMA. Maaf, bukan berarti kalian lebih safe, kalian lebih aman, enggak. Sama aja, karena zaman ini sudah dibilang zaman-zaman akhir ya. Tolong banget. Yang masih sekolah, enggak usah pacaran. Kalau kalian mau jadi dampak. Amin. Ingat, karena kalian apa? Kalian anak Tuhan. Anak Tuhan. Aku lah pacaran sekarang, Cici di korban baca ini. Aku pacar aku putus ya aku, gitu kan? Cici cuma bilang satu hal ya. Kalau kamu yakin itu dari Tuhan, kan katanya anak Tuhan harus yakin ya itu dari Tuhan apa enggak ya. Jadi kalau kamu yakin cewek itu dari Tuhan, ayo bilang apa? Kita jadi teman dulu dan biar kita bawa ini doa mungkin sekitar 10 tahun lagi. Dan kalau memang benar kalau dari Tuhan, engkau pasti akan tetap menantiku. Amin. Oke? Dan banyak hal. Dan coba next. Dan lihat apa finish daripada semuanya. Gadis yang bijaksana masuk, tapi gadis yang bodoh tertinggal di luar. Amin. Dan satu kuncinya cuma tadi apa? Bawa beban, katakan. Bawa beban. Hidup setiap kita harus berani bawa beban. Amin. Kita harus berani bawa minyak dalam buli-buli dan tidak hanya cuma bawa pelita. Ya? Oke semuanya, yuk kita bangkit.